Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Muhammad Tisman dari Teknik Geologi ITB Angkatan 2018. Dalam kesempatan ini, saya akan sedikit menjelaskan mengenai potensi eksplorasi migas non-konvensional di Indonesia untuk dunia industri. Baik, kegiatan eksplorasi merupakan suatu kegiatan yang panjang dan kompleks karena cekungan atau cadangan migas itu tidak dapat dilihat secara kasat mata dan berada jauh di bawah permukaan tanah. Cadangan migas atau hidrokarbon di Indonesia pada umumnya terletak pada belakang busur atau bisa disebut backup basin, yakni cekungan sedimen yang terletak di belakang busur vulkanik atau deretan pegunungan gunung api. Nah, dari hasil studi geologi dan geofisika, suatu lokasi dinyatakan memiliki prospek cadangan migas bila memenuhi seluruh kriteria sistem hidrokarbon, yakni kita sebut sebagai petroleum system. Yang meliputi adanya batuan sumber atau source rock, migrasi, reservoir atau tempat di mana hidrokarbon tertampung, perangkap reservoir atau reservoir trap, dan batuan lapisan penyekat atau seal rock. Indonesia merupakan wilayah yang memiliki potensi minyak dan gas bumi yang besar. Karena Indonesia merupakan tempat terjadinya pertemuan 3 lempeng besar dunia, yakni lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia, dan lempeng Pasifik, yang mengakibatkan terbentuknya gunung-gunung api dan cekungan-cekungan sedimen di belakang busur atau jalur gunung api yang seperti saya jelaskan sebelumnya. Badan Geologi Indonesia pada tahun 2010 memetakan cekungan-cekungan sedimen sehingga didapatkan ada 128 cekungan sedimen di Indonesia. Berdasarkan data, ada 18 cekungan dengan status produksi, 12 cekungan dengan status sudah dibor dan ditemukan adanya minyak dan gas bumi namun belum diproduksi. Lalu ada 24 cekungan yang sudah dibor namun tidak ditemukan adanya minyak dan gas bumi, dan sisanya 74 cekungan dengan status belum atau tidak ada pengeboran. Cadangan minyak bumi di Indonesia dilihat dari data yang ada masih memiliki potensi migas yang besar. Dari 128 cekungan sedimen, baru 18 cekungan yang sudah diproduksi. Hal ini dapat dimanfaatkan oleh pemerintah maupun para investor yang mau menggali potensi migas dan hidrokarbon di Indonesia. Terlihat di sini cadangan minyak bumi dari data Ditjen Migas SDM yang tersisa itu ada sekitar 7.375,14 miliar barrel. Dan cadangan gas bumi berkisar 149,3 triliun kubik feet per tanggal 1 Januari 2014. Berdasarkan data ini, sebenarnya Indonesia diambang krisis energi. Jumlah permintaan untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar minyak atau BBM tidak lagi sebanding dengan volume minyak yang diproduksi. Dari tahun ke tahun, angka produksi minyak juga terus mengalami penurunan karena cadangan yang dikuras tidak sebanding dengan cadangan baru yang ditemukan. Dari data SKK Migas tahun 2014, ternyata Indonesia bagian timur itu masih sangat potensial untuk dieksplorasi. Karena di sini terlihat bahwa Indonesia bagian timur itu memiliki cadangan yang besar, namun sedikit eksplorasi, sementara di bagian Indonesia barat itu sangat intensif melakukan eksplorasi, sangat masif dan kecil cadangan migasnya. Jadi di sini terlihat bahwa sebenarnya potensi di Indonesia itu masih sangat besar. Lalu selanjutnya, di sini yang ingin saya bahas yaitu potensi migas non konvensional.
potensi yang saat ini sedang naik daun dan menjanjikan. Nah, di sini itu ada migas non-konvensional. Migas non-konvensional ini berbeda dengan migas konvensional. Migas non-konvensional ini ada antara lain ada gas metana batubara atau biasa disebut GMB, ada shale gas, dan tight gas sand. Ketiga migas non-konvensional ini memiliki volume yang sangat besar. Nah, di sini pada data yang disediakan oleh Ditjen Migas bahwa cadangan gas metana batubara ini tuh mencapai 453 triliun kubik feet. Lalu potensial shale gasnya ada sekitar 570 triliun kubik feet. Sumber daya gas non-konvensional ini adalah berasal dari batu bara dan sumber daya minyak dan gas bumi yang terjebak di dalam batuan serpih atau shale tertentu. Di Indonesia sendiri memiliki lebih dari 20 cekungan hidrokarbon dan 15 diantaranya telah dinyatakan memenuhi klasifikasi untuk produksi minyak dan gas bumi. Nah, di sini gas metana batubara merupakan cadangan gas masa depan. Setiap negara yang penghasil minyak dan gas bumi atau bisa disebut migas pada umumnya memiliki potensi sumber energi konvensional dan non-konvensional yang berpotensi besar untuk dilakukan eksplorasi dan eksploitasi. Kegiatan ini secara berkesinambungan dilakukan untuk lifting migas di Indonesia yang pada akhirnya bermuara pada pertumbuhan devisa. Sehingga ini merupakan potensi yang luar biasa untuk industri minyak dan gas di Indonesia. Baik, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.